Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat yang beranggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri Tiara. Yang kedua saya Muhammad Rafli Kusuma. Yang ketiga saya Alif Hasanah. Yang keempat saya Purwaningsih. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Fisik dan Psikomotorik Jenjang Sekolah Dasar. Di sini saya akan membacakan materi yaitu karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan, motorik, dan perkembangan seksual. Disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi, jantung, penglihatan, dan sebagainya. Hal ini tidak berarti bahwa pada masa tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Yang pertama, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 5-11 tahun. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak-anak usia 8-9 tahun. Yang terakhir, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak-anak usia 10-11 tahun. Berikut ini dijelaskan beberapa aspek dari pertumbuhan fisik yang terjadi selama periode anak-anak diantaranya. Yang pertama, keadaan berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, proporsi tubuh. Materi selanjutnya yaitu bagian B, pengertian psikomotorik. Melatih kemampuan fisik anak sebenarnya adalah pengembangan kemampuan psikomotorik anak. Pengembangan kemampuan psikomotorik merupakan suatu upaya mengembangkan kemampuan mengendalikan kegiatan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, pusat syaraf, dan otot. Gerakan motorik anak terjadi di bawah kendali susunan saraf pusat. Perkembangan fisik adalah proses pemantangan fungsi sebagai organ tubuh. Faktor kesehatan fisik anak adalah salah satu faktor yang turut menentukan perkembangan fisik anak, dan keberhasilan perkembangan fisik anak menentukan kualitas motorik anak. Jika seluruh bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan psikomotorik berfungsi dengan baik, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan psikomotoriknya dengan lebih baik. Selain faktor kesehatan, kemampuan motorik anak juga ditentukan oleh kematangan motoriknya. Psikomotorik anak dikatakan matang kemampuan motoriknya sehingga dengan tingkah kemampuan susunan saraf, dan otot pada tubuh anak. Untuk itu dibutuhkan stimulasi berupa latihan-latihan psikomotorik. Latihan psikomotorik meliputi latihan motorik halus dan motorik kasar. Gerakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian tubuh tertentu, otot-otot kecil, dan tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar, namun membutuhkan koordinasi yang cermat antara panca indera dengan anggota tubuh yang terlibat. Nah, contohnya gerakan jari dan pergelangan tangan. Gerakan motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan sebagian besar tubuh anak dan membutuhkan kerja otot-otot besar sehingga memerlukan tenaga yang lebih besar. Contohnya gerakan melompat dan berlari. Dengan latihan ini diharapkan anak memiliki kemampuan dalam melakukan dan mengendalikan gerakan tubuh dan anggotanya secara efektif. Berikut karakter fisik psikomotorik pada peserta didik sebagai berikut. 1. Karakter perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. 2. Karakter perkembangan psikomotorik pada anak usia 4 tahun. Yang ketiga, karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 5 tahun. Karakteristik perkembangan anak pada usia 6-12 tahun. Karakteristik perkembangan psikomotorik anak pada remaja. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. 1. Keluarga meliputi faktor keturunan, dan faktor lingkungan. 2. Gizi. Contohnya, peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih
tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. 3. Gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrena yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar. 4. Jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. 5. Status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga status sosial ekonomi tinggi. 6. Kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 7. Pengaruh bentuk tubuh. Apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, nervous system. Pertumbuhan syaraf dan perkembangan kemauan peserta didik membuat inteligensi kecerdasan meningkat dan mendorongnya timbulnya pola-pola tingkah laku. Berikutnya, pertumbuhan otot-otot. Peningkatan tonus tegangan otot peserta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan ini tampak jelas pada peserta didik yang sedikit dari tahun ke tahun dengan semakin banyak keterlibatannya dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Berikutnya, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin atau endocrine glands. Fungsi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal atau kelenjar endokrin yang meliputi bagian atas ginjal dan memproduksi bermacam-macam hormon termasuk hormon seks, dan kelenjar pituitari atau kelenjar di bawah bagian otak yang memproduksi dan mengatur berbagai hormon termasuk hormon pengembang indung telur dan sperma. Berikutnya, perubahan struktur jasmani. Semakin meningkat usia peserta didik akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot serta proporsi atau perbandingan bagian tubuh pada umumnya. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skills anak. Pengaruh perubahan fisik peserta didik juga tampak pada sikap dan perilakunya terhadap orang lain. Karena perubahan fisik itu sendiri merupakan konsep diri atau self-concept peserta didik tersebut. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perkembangan fisik peserta didik lebih memiliki signifikasi daripada usia kronologisnya sendiri. Timbulnya kesadaran peserta didik yang berbadan terlalu besar dan tinggi atau terlalu kecil dan rendah jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya mungkin sekali akan mempengaruhi pola sikap dan perilakunya baik ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sementara itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Yang kedua, gen dari orang tua. Ketiga, pengaruh lingkungan. Dan keempat, interior ruang belajar. Materinya yaitu bagian D, aspek-aspek perkembangan peserta didik. Ada beberapa aspeknya, yaitu yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Dan ketiga, aspek perkembangan psikomotorik. Yang keempat, aspek perkembangan afektif. Yang kelima, aspek perkembangan sosial. Yang selanjutnya, bagian E, tahap-tahap dan implikasi perkembangan psikomotorik pada peserta didik. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan psikomotorik, yaitu ada A, tahap kognitif, B, tahap asosiatif, C, tahap otonomi. Kemudian yang kedua, implikasi perkembangan psikomotorik peserta didik. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, mereka merasa tertantang untuk melakukan hal baru. Anak-anak belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berpikir mengenai apa yang sedang ia buat. Masa bermain anak merupakan masa mereka berlatih dan mempelajari segala hal.
Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Sekolah selain mengemban fungsi pengajar juga fungsi pendidikan. Dalam kaitan pendidikan sekolah, dalam istilahnya rumah kedua bagi siswa, merupakan tempat rujukan dan perlindungan jika anak mengalami masalah. Dengan mempelajari berbagai karakteristik, anak akan sangat membantu siswa yang masih dalam kanak-kanak. Untuk keberhasilan proses belajar, karena setiap anak berbeda, maka guru mau tidak mau harus bisa menjadi teman dan orang tua bagi anak itu sendiri. Kesimpulannya ialah perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan peserta didik. Seiring dengan pertumbuhan fisik yang layak beranjak matang, maka perkembangan anak usia dasar ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia peserta didik merupakan masa untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik baik maupun kasar. Pemaparan dari materi kami dan kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum